Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita berjumpa di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Pagi hari ini kayaknya banyak teman-teman yang menunggu untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sertifikasi dari aset desa. Kita sudah bergabung ini Bang Manai. Wih, ini kandidat doktor ternyata sudah kandidat doktor ini, semoga segera dokternya bisa tercapai sehingga kita semakin punya kawan yang punya komitmen tentang bagaimana memberikan penguatan aset desa dan memberikan komitmen untuk mendistribusikan lahan untuk rakyat. Dan sudah bergabung juga ini Mas Sugeng, luar biasa ini. Ini kayaknya kalau lihat dari stylenya udah di kantor ini Mas Sugeng, ini dua-dua ini sudah pada di kantor, luar biasa. Pagi-pagi. Selamat pagi Bang Mane, Mas Sugeng. Oke, luar biasa. Terima kasih ini pagi. Waalaikumsalam, pagi-pagi ini. Sebelum ke Bang Mane ini kayaknya Mas Sugeng perlu memberikan informasi update ini tentang surat dari Menteri Dalam Negeri tentang percepatan sertifikasi dan pengamanan aset desa. Ini baru surat ditandatangani kepadanya Gubernur seluruh Indonesia tanggal 19 Oktober. Ini luar biasa. TV Desa kayaknya semakin mendapatkan update cepat karena punya orang-orang hebat yang mendukung agenda edukasi dan informasi ke desa. Mas Sugeng mungkin bisa memberikan antaran sekitar surat itu seperti apa, dan kemudian nanti kita mungkin pagi hari ini kita lebih memberikan ruang ke Bang Manai untuk memberikan gambaran tentang prosesnya seperti apa, karena bicara sertifikasi pastinya bicara dengan urusan Badan Pertanahan. Mas Sugeng dulu, Mas Sugeng. Baik, matur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Suryo, Pak Manai, Pak Panudi, Kang Iman, dan semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mohon izin, sebelumnya saya sudah sampai ke kantor Pak. Sekali lagi terima kasih kepada TV Desa yang sudah mengundang lagi ke Bincang Perkasa pada pagi hari ini. Kelihatannya ini pesertanya semakin banyak Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Bapak, kaitannya dengan surat yang kami kirimkan ke Pak Gubernur ini adalah awalnya dari keprihatinan terkait dengan BPD yang akan mengelola Pertasop ternyata terhambat karena ternyata tanah-tanah desa yang akan dijadikan pendirian Pertasop itu tidak memiliki alas hak yang jelas, baik itu letter C maupun apa. Akhirnya beberapa minggu lalu kami rapat dengan Pertamina, dengan pengelola BUMDes, akhirnya disepakati bahwa untuk tanah-tanah desa yang belum memiliki alas hak, baik itu sertifikat maupun apa, bisa sementara dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik. Nah, ini surat pernyataan penguasaan fisik ini sebenarnya juga nantinya akan diminta oleh teman-teman dari Kementerian ATR BPN atau kantor pertanahan di daerah sebagai salah satu syarat untuk proses sertifikasi tanah-tanah desa, selain persyaratan yang lain tentunya. Nah, sebenarnya ini amanat undang-undang ini sudah jelas untuk persertifikatan tanah-tanah desa, dan akhirnya surat tersebut kami kirimkan ke Kementerian ATR juga, dan alhamdulillah Bapak, pada sore harinya waktu hari Kamis itu langsung direspon oleh pimpinan dari Kementerian ATR maupun Kementerian Dalam Negeri. Saya tanya ke teman saya di ATR, karena waktu itu kami tidak mengikuti rapat, bahwa kemungkinan akan dibuat MOU antara Kementerian Dalam Negeri, mungkin Kementerian Desa juga, terkait dengan proses percepatan sertifikasi tanah-tanah, bukan
tanah desa aja Pak, termasuk tanah-tanah di seluruh Indonesia. Itu adalah tindak lanjut dari Inpres yang sudah kami sampaikan. Dan sebenarnya sebelumnya ada surat tersebut juga pernah ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian ATR yang ditandatangani waktu oleh Pak almarhum Pak Cahyo, bahwa teman-teman di desa ini atau Kementerian Dalam Negeri itu untuk membantu teman-teman ATR dalam proses percepatan sertifikasi tanah-tanah di seluruh Indonesia. Misalnya mungkin dalam hal pengukuran atau pemasangan patok-patok karena keterbatasan dari teman-teman di Kementerian ATR. Jadi untuk sertifikasi tanah desa ini sebenarnya adalah merupakan salah satu dari pengamanan aset desa dari aspek hukumnya. Karena aset desa harus diamankan baik dari segi administratif, fisik maupun hukum. Nah, pada hari ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Pak Manaek, dan kemarin siang juga kami menerima tamu teman-teman dari Muaro Jambi bahwa masih banyak desa-desa yang berdiri di atas tanah perkebunan. Jadi wilayah desa itu masuk ke wilayah HGU. Sehingga sedikit banyak akan menghambat proses pembangunan di desa setempat. Ada 2 desa kemarin dari Muaro Jambi, Pak. Jadi 90% wilayah desa tersebut masuk ke wilayah HGU. Dan ini sebenarnya sudah dibicarakan di tingkat pusat bahwa diperkirakan banyak sekali desa-desa yang berada di wilayah tersebut, Pak. Nah, ini tentu untuk proses pembangunan, penggunaan dana-dana dari desa, APBD-nya itu terhambat. Karena teman-teman di desa masih merasa bahwa kalau akan membangun atau melakukan kegiatan apapun harus di tanah desa sendiri. Karena ini ada HGU, sehingga sebagian masyarakat, karena 90% Pak wilayahnya ini yang masuk ke HGU, harus segera dimintakan. Kalau menurut saya kemarin saya sarankan, kalau untuk masyarakat saja pemerintah memberikan, apalagi untuk desa. Untuk desa, kedua desa tersebut, kami kemarin sarankan untuk meminta kepada Kementerian ATR dan mohon suratnya segera ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait, bahkan kalau perlu langsung ke Presiden dan langsung nanti dirapatkan. Biasanya nanti Pak Muldoko ini yang memimpin rapat ini, Pak. Mungkin itu sementara sebagai pengantar, Pak. Nanti kita diskusi juga terkait dengan permasalahan apa yang ada di desa-desa, sehingga kami dapat informasi sehingga bisa menjadi bahan kami untuk laporan kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi catatan menarik. Ini kayaknya mungkin saya perlu sowan ke Pak Sugeng ini untuk mengagendakan tentang surat dari Menteri Dalam Negeri, karena saya lihat di dalam surat itu adalah memerintahkan bupati. Jadi ada bagian penting yang kemudian diharapkan ada peran aktif bupati atau pemerintah kabupaten dalam konteks aset ini. Mungkin kita perlu diskusikan, siapa tahu kita bisa mengundang seluruh bupati atau perwakilannya mengikuti penjelasan detail tentang bagaimana pencatatan dan penyelamatan aset-aset desa. Oke, kita langsung ke Bang Mane. Bang Mane, pagi hari ini kita ingin mendapatkan gambaran. Saya paham betul waktu kita nggak banyak, oleh karenanya mungkin Bang Mane bisa memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya proses dari sertifikasi aset desa secara umum, itu berprosesnya seperti apa, bagian-bagian apa yang harus dipersiapkan oleh desa, karena forum kita ini mungkin lebih banyak untuk forum forum desanya, jadi bagaimana menguatkan desanya ini. Jadi
desanya nanti sudah prepare, Pemdanya juga sudah mendapatkan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BPN, maka kemudian akan klop dan akan ada proses percepatan ini. Jadi tugasnya Mas Sugeng jadi lebih cepat terselesaikan ini save aset desanya. Silakan Bang Malik. Baik Bung, terima kasih moderator sudah memberi perlu surat penguasaan basic ya, tapi saya melihat spektrum yang lebih luas. Kita bisa lihat sebenarnya proses sertifikasi itu kan melibatkan desa. Itu namanya mulai dari ngukur, surat-surat dari desa, penguasaan fisik itu sebenarnya ditandatangani diketahui oleh kepala desa. Demikian juga proses kalau ahli waris itu diketahui kepala desa dan camat. Kan nanti dalam proses penerbitan sertifikatnya dan namanya panitiaan itu juga melibatkan. Jadi bukan hal yang baru ya sertifikasi bagi saya dalam ini. Ada program-program pemerintah yang termasuk PSN ya, strategis nasional itu baik dari POM, redistribusi tanah, Prona sampai sekarang namanya PSL, sertifikatan tanah sistematik lengkap, itu semua melibatkan kepala desa, baik DPT dan honornya juga ada. Yang menarik bagi saya, kenapa justru aset desa itu tidak tersertifikasi? Ini bukan karena ketidaktahuan aparatur atau kepala desa, tapi keengganan ada sesuatu di sini. Wong yang private aja diurus, nah masa yang kantornya dan asetnya nggak diurus? Nah ini yang saya merasa tidak perlu diedukasi, tapi harus dipecut aja gitu. Keras dengan aturan. Ya, saya juga sebenarnya aturan himbauan dari Sri Mulyani Menteri Keuangan supaya aset-aset pemerintah itu didaftar, disertifikasi. Bahkan Kementerian ATR itu tahu saya untuk aset pemerintah itu 0 biaya. Nah, ini menurut saya perlu juga dukungan dari Pemda untuk membuat PBB di setiap bidang-bidang desa itu. Sebelum saya masuk teknis membuat sertifikatnya ya, kita siapkan dulu environment lingkungannya. Mana aset desa kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di bawahnya ada peraturan Menteri Mendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa ya kalau nggak salah. Nah, itu kan banyak contoh-contoh mulai tanah desa, hewan, kemudian macam lah di yang bengkok tanah desa kayak begitu. Itu kita membagi kegiatan sertifikasi ini menjadi persiapan. Tahapan persiapan itu kita pihak desa mengenali betul mana tanah-tanahnya. Kemudian dipatok, ditandai batasnya. Setelah ditandai batasnya dibuatkan surat-surat asal-usul kepemilikan ya. Kemudian terakhir harus memiliki PBB, nomor objek pajak. Ini menjadi lucu kalau juga walaupun nilainya 0, tapi dukungan surat objek pajak bahwa ini aset gitu. Ada dukungan itu, kemudian setelah lengkap, nah ini baru didaftarkan ke Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. Ada MOU itu, ya biasanya sih MOU itu indah-indah di atas, tapi kalau tidak aktif dilakukan pendaftaran, ya MOU berlalu seiring waktunya ya, misalnya 3 tahun, 5 tahun tanpa ada produk. Setelah dokumen tadi lengkap, kalau ada MOU ya lebih cepat lagi, lebih prioritas. Nah, bisa juga sebenarnya ini program ini pada saat ada pensertifikatan tanah sistematik lengkap, itu diikutkan. Jadi dalam satu desa itu semua bidang tanah itu terdaftar semua.
recognize, jadi itu bisa diikutkan. Tahapan pertama setelah berkas lengkap, kemudian diisi formulir pendaftaran, baru nanti ada proses billing ya, pembayaran PNBP ke negara untuk pengukuran. Proses pertama adalah pengukuran. Setelah petugas turun ke lapangan itu memeriksa tanda batas yang dibuat oleh pihak desa sebagai pemohon, kemudian menghadirkan saksi-saksi berbatas. Ini terkait dengan asas kontradiktur delimitasi. Jadi kalau semua tetangga kiri kanan berbatasan nggak ada masalah, berarti bidang tanah itu tidak ada masalah. Yang produk dari kegiatan itu adalah peta bidang. Bidang itu yang memuat data fisik berupa luas tanah, lokasi di mana, kemudian berbatas dengan apa. Tahapan kedua itu pendaftaran SK permohonan hak. Tahapan ini adalah membuat sidang panitia yang terdiri dari seksi pengukuran, seksi penataan, dan di lapangan itu ada kepala desa sendiri. Jadi bersama dengan ATR BPN, dengan kepala desa sendiri bersidang, mengatakan bahwa tanah ini aspek fisik dengan yuridisnya sudah matching, sudah klop. Tidak ada masalah, tidak ada sengketa, luasnya betul, batas-batasnya betul, dengan membui tanda tangan. Selesai panitia itu, dilanjut dengan surat keputusan pemberian hak atas tanah, bersama pemerintah desa. Setelah selesai, tahapan ketiga adalah pendaftaran SK tadi dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban dengan alas hak yang lainnya. Yang asli itu ditarik, itulah simpan menjadi warkah. Warkah itu kan yang ditandai, itulah menjadi dokumen jika suatu hari keabsahan sertifikat itu di pihak lain. Setelah itu terbit sertifikat hak atas tanah, hak pakai ya. Kalau untuk pemerintahan ini kan dikenakan istilah untuk pemerintahan desa setempat. Itulah proses teknis kegiatan sertifikasi itu. Saya merasa kalau ini bukan sulit. Yang sulit itu kalau milik masyarakat yang tidak punya accessibility terhadap administrasi pemerintah. Kalau desa bagian dari pemerintahan, saya pikir ini dukung di atas, itu sangat mudah sekali mensertifikatin aset desa sepanjang asetnya clear and clean, tidak ada. Kira-kira dari saya, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini menjadi catatan menarik ini. Nanti Mas Sugeng juga bisa memberikan komentar. Sebenarnya kalau secara proses, tahapan proses pensertifikatan dan seterusnya, desa itu udah nggak perlu diajarin karena ini statementnya Bang Manek yang menarik. Lawang tanahnya warga aja dibantu diurus untuk disertifikat gitu kan. Mosok tanah sendiri, tanahnya desa tidak diurus, itu kan lebih pada niatannya aja atau semangatnya aja, ada apa enggak kan gitu. Orang ngurus tanah warga aja bisa, masa ngurus tanahnya desa enggak bisa. Ini menarik ini Bang Manek. Dan kemudian catatannya adalah mereka udah paham, edukasinya enggak terlalu penting. Yang penting adalah kemudian istilahnya tadi dipecut lah. Kalau mungkin saya lebih pada diberikan target lah. Karena amanat undang-undang sebenarnya juga sudah jelas ya Pak Sugeng ya, tentang target masalah pendataan aset desa dan seterusnya. Mas Sugeng, ini menjadi tantangan menarik. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur pemerintahan sampai di tingkat desa, kan kira-kira seperti itu. Kalau Kementerian Desa kan karena lebih pada penugasannya tentang pengawalan dana desa, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya,
Mungkin kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dalam proses sertifikasi, maka nanti Menteri Desa tinggal membuat skala prioritas penggunaan atau pemberian kesempatan untuk menggunakan dana desa dalam proses sertifikasi dan seterusnya. Mungkin bisa sesimpel itu, atau bisa juga memberikan sinyal bahwa Kementerian Desa memberikan kesempatan penggunaan dana desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan aset desa dan seterusnya. Kira-kira saya sih bukan orang kementerian, ini yang lebih pakar ini kan para menteri dan eselon-eselon yang di sana gitu kan. Saya ini kan hanya orang pinggiran aja nih. Mas Sugeng, ini gimana Mas Sugeng, memungkinkankah ketika kemudian sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri, kemudian sudah ada jelas perintah kepada bupati tentang proses-proses pengamanan aset sampai sistem informasi pendataan aset desa dan seterusnya. Kemudian ada semacam politik anggaran nih yang kemudian bisa masuk nih. Kalau ini nggak menyelesaikan, maka kemudian ada bagian anggaran yang kemudian dana desa itu tidak bisa cair, kayak kemarin kan ada tuh berapa persen untuk apa, atau kalau tidak menyelesaikan ini maka kemudian ini nggak bisa cair. Kalau udah diancam dengan politik anggaran ini, kayaknya desa-desa dan pemerintah kabupaten jadi lebih kenceng ini. Kalau ente nggak selesaikan, maka dana alokasi ke kabupaten akan di-hold dulu dan seterusnya. Mas Sugeng, Mas Sugeng, silakan. Baik Pak, terima kasih. Benar tadi dikatakan Pak Manaek bahwa memang untuk BMN kita dapat top up dari Menteri Keuangan Pak. Jadi waktu itu kami ngurusin asetnya Kemendagri itu, kami hanya ngurus surat-surat aja ke kantor pertanahan. Nanti keluar sendiri itu. Kita nggak perlu keluar biaya. Ini memang yang perlu dipikirkan terkait dengan tanah desa ini. Karena teman-teman di desa sering kami tanyakan bahwa kami nggak punya biaya Pak untuk mengurus sertifikat itu. Loh, padahal kan ada program PTSL. Benar, tadi disampaikan bahwa punya masyarakat aja diurus, punya desa tidak diurus. Ini Pak yang menjadi tanda tanya saya. Karena pernah kami ngisi kegiatan di suatu... Ini dua narasumber kita mempertanyakan desa ini, serius apa enggak? lanjut. Betul Pak. Kami pernah ngisi kegiatan di suatu kabupaten. Saya tanya, ini laporan hasil inventarisasinya kok belum masuk ke kami gitu. Padahal udah 1 tahun ini. Dari teman-teman di kabupaten menyampaikan bahwa Pak Sugeng, ini teman-teman di desa ini ketakutan, takut tanahnya diambil loh. Bingung ya Pak. Jadi ternyata teman-teman di desa itu belum menyampaikan laporan asetnya terkait dengan hasil inventarisasi karena takut Pak, katanya tanahnya mau diambil. Berarti ada yang salah di sini. Berarti perlu TV desa ini, apalagi teman-teman kami TV desa yang di daerah, TV desa lokal harus gencar mensosialisasikan masalah ini Pak. Minta tolong. Sebentar Pak Sugeng, saya potong ini. Ini kayaknya juga perlu clearance ini sama Bang Manaek ini. Jadi tetap perlu edukasi, karena ada kekhawatiran kalau didata nanti malah asetnya hilang. Ini mungkin sama seperti kita ketika disuruh ngisi data, khawatir ini nanti tahu-tahu jadi aku harus bayar pajaknya tambah banyak ini. Tahu-tahu nanti takutnya nanti aku dapat pungutan dari RT atau pungutan dari desa jadi lebih tinggi gara-gara data yang aku kasih ini. Berarti edukasi masih penting ini Bang Manaek kayaknya ke teman-teman pengambil kebijakan di desa ini. Saya rasa nggak begitu Bu. Karena kembali ke statement saya, untuk sertifikasi masyarakat yang mereka suruh itu aja tidak ketakutan terhadap haknya hilang begitu dicatat. Apa karena ada biaya sertifikat PTSL itu misalnya, itu kan ada biaya. Ya. Biaya untuk administrasi 250.000 atau 250.000 tergantung daerah yang ada SKB 3 menterinya itu.
Dan kemudian yang kedua, sebenarnya pada mental aparat kepala desa itu sendiri, kalau dicatatkan ke negara ini sebenarnya lebih firm, lebih aman kekayaannya tercatat. Nah, ini kalau ada masuk niat-niat ingin menguasai, yang saya curigai begitu. Ada niat-niat ingin menguasai aset-aset ini karena sejarahnya banyak aset desa yang kemudian Ya. hilang. Tapi tanahnya sebenarnya tetap di situ, tapi kepemilikan mulai bergeser ke pihak yang lain. Jadi saya menganggap ya nggak usah berlindung di situ lah. Udah kalau dicatatkan negara ini lebih aman. Dan memang kalau punya niat ingin mengalihkan pribadi ya sebenarnya clue-nya di situ, tantangannya di situ. Oke, oke, ini berarti apa menjadi menarik ketika kemudian ada para pihak yang kemudian diberikan edukasi, kemudian menjadi pengawas ini. Mensreanya aparat desa ini kayak apa? Jangan-jangan ada niat buruknya ini untuk kemudian tidak memproses dan seterusnya. Oke, Mas Sugeng mungkin ada tambahan apakah dengan surat yang sudah diluncurkan oleh menteri akan ada proses sosialisasi atau proses mungkin membuka forum, karena sebenarnya saya melihatnya ada yang menarik adalah ketika ada surat-surat seperti ini dan seterusnya, mungkin karena teman-teman yang bergabung sering mengikuti acara TV desa, kemudian bergabung dalam grup yang kita kembangkan, maka kemudian mereka mendapatkan update. Tapi teman-teman yang mungkin belum tersentuh, belum tersiar sampai di mereka, itu jadi nggak dapat update, kan kira-kira seperti itu. Mas Sugeng, bagaimana ini komitmen dari Kementerian Dalam Negeri kemudian untuk mendesiminasikan nih surat ini dan kemudian mengundang para pihak untuk kemudian mendengarkan, mungkin juga ada catatan-catatan bahwa karena ternyata banyak juga dari desa-desa di kabupaten mana yang banyak mengadukan, maka kemudian secara khusus dari 413 kabupaten, maka yang secara khusus diminta untuk hadir adalah bupati ini, karena ada data yang sudah masuk ke Bina Pemdes bahwa desa cukup ada pengaduan tentang aset dan seterusnya. Monggo Mas Sugeng. Sebelum nanti kita akan masuk di sesi kedua, karena kayaknya teman-teman udah mulai senyum-senyum, pengen riset, pengen ikut bicara. Silakan Mas Sugeng. Baik Pak, jadi terkait dengan surat tersebut, ini kan ke gubernur Pak. Setelah kami pelajari lagi bahwa ini memang perlu percepatan Pak. Mungkin nanti akan kami susulkan lagi surat berikutnya yang langsung ke bawah, ke bupati. Kalau ke desa kelihatannya terlalu berat kami Pak. Dan kami juga akan melakukan kegiatan-kegiatan termasuk webinar, mungkin per kabupaten atau per provinsi, karena kemarin yang kami lakukan adalah 1 kali kegiatan untuk beberapa provinsi. Dan Bapak-bapak, Pak Kang Iman ini, apalagi di Banyumas ini juga banyak masalah juga kaitan antara desa ini. Terus banyak sosialisasi yang minta tolong Kang Iman. Dalam mudah-mudahan kami bisa nanti mampir ke tempatnya Kang Iman. Jadi begitu Pak, nanti setelah ini akan kami susulin lagi surat berikutnya langsung ke pemerintah kabupaten biar lebih cepat. Karena terus terang saja terhadap surat tersebut kemarin kami dapat teguran dari teman-teman provinsi. Kok selama ini kami di provinsi nggak pernah dilibatkan gitu Pak? Memang benar Pak, kalau kita baca Undang-Undang 6, provinsi memang nggak begitu ini Pak. Jadi nanti tentunya akan kami siapkan lagi surat berikutnya pemerintah kabupaten, bahkan mungkin kalau bisa sempat ke desa. Dan kami juga punya jaringan dengan para kepala desa yang sebagian kecil, walaupun sebagian kecil kami ada, tetap akan kami sosialisasikan nanti ke depannya. Karena ini sebenarnya target pemerintah ini kan terakhir harus selesai di tahun 2024 Pak. Nah ini kami kan bantu program Presiden. Apalagi tadi kepala desa, amanat undang-undangnya sudah jelas. Kenapa nggak disertifikatkan punya warga diurus, kok punya desa enggak? Ini ada niat apa nih? Karena kalau saya perhatikan terhadap sertifikat yang sudah ada di desa ini
sebagian itu berasal dari hasil proses tukar-menukar, Pak. Nah, yang diurus sendiri ini Artinya bersertifikat ketika memang ada proses tukar menukar lahan dengan para pihak, jadi baru terpikir untuk melakukan proses gitu ya, ya. karena kewajiban pihak pemohon kan harus sertifikat tanah pengganti menjadi milik desa. Satu. Dan yang lebih memprihatinkan ternyata banyak tanah-tanah desa yang sudah terlanjur tersertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Oke, ini menjadi menarik menurut saya. Ada satu tentang positioning, ternyata juga ada yang tanah-tanah aset desa itu sudah tersertifikasi atas menjadi aset pemerintah daerah. Ada juga kemudian semangat melakukan sertifikasi ya karena memang ada tukar guling, sehingga kemudian pihak pemohon juga harus melakukan pengadaan tanah yang tersertifikasi atas nama desa, kira-kira seperti itu. Oke, kerabat desa, kita akan memberikan ruang bertanya, membuka suara ini karena Mas Panudi sempat menyinggung juga ini oknum-oknum di daerah atau di kabupaten ini kadang-kadang juga saling lirik untuk bisa berjoget-joget bersama ini. Gimana nih Bang Male? Mungkin Bang Male bisa menyampaikan bahwa komitmen dari kementerian sudah jelas, kemudian kalau ada yang aneh-aneh kayak gitu ada nih pintu pengaduan dan seterusnya. Silakan Bang Male, ini bagian yang perlu kita memberikan dorongan semangat ini untuk kawan-kawan berani memulai sesuatu yang baik untuk desa. Silakan. Baik, Bung, terima kasih. Proses sertifikasi tanah itu mulai dari zaman dulu Prona, PTSL, redistribusi, maupun yang rutin, yang bayar sendiri, itu seperti saya sampaikan, melibatkan kepala desa atau lurah mulai dari sebelum daftar. Mulai dari surat-surat tidak silang sengketa, penguasaan fisik, waris, jual beli, itu melibatkan mengetahui desa. Jadi yang saya bilang tadi, nggak usah diajari. Kemudian kalau soal anggaran itu jelas pakai PTSL gratis. Uang rakyat di desa itu, saya makanya pertanyaannya, ada nggak desa yang tidak disentuh sertifikat? Ada nggak desa yang nggak disentuh PTSL? Ayo manfaatkan ini PTSL ini. Ini Pak Jokowi selesai, berharap seluruh bidang tanah se-Indonesia ini terdaftar. Jutaan, tiap tahun anggaran jutaan. Dengan anggaran besar didukung itu, justru kita kadang-kadang di daerah kekurangan target. Sampai hari ini belum 100% target yang diberikan. Kenapa? Nah, kalau cerita kenapanya, ya tadi, hambatan di bawah itu bidang tanah itu kan kelihatan, Bung. Oh, ini punya ini. Cuman sesuatu tadi, ada bermain-main menari-nari itu sehingga sulit untuk mendeklirkan gitu. Walaupun dibilang ada oknum ya pasti ada lah. Tapi itu nggak bisa sendiri. Itu nanti ya orang desa juga, oknum di desa juga ketemu dengan oknum BPN, ya jadi main, jadi timpang, kemudian sertifikatnya double. Paling kan kira-kira begitu. Yang bukan punya, yang nggak punya si A tapi diterbitkan atas nama si. Kalau soal itu, saya rasa ketat ya pengawasan ya. Jadi dengan anggaran yang cukuplah untuk membuat sertifikasi itu. Sepanjang ada, menurut saya sih lebih kepada political will dari desa ya, keinginan dari desa sendiri. Mungkin ya bagus tadi dengan politik anggaran, tapi kami merasa perlu juga kalau desa yang sudah lengkap sertifikatnya, terkait juga bersama dengan aset-asetnya, itu mungkin pemerintah perlu beri insentif. Ya. Insentif apa untuk desa yang sudah lengkap? Artinya apresiasi untuk mereka yang memang kerja bagus gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih, Bung Male. Ini Mas Sugeng ingin memberikan tambahan sebelum kita berikan ke Mas Mustaqim. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan ini tentang bagaimana yang disampaikan Mas Panudi tadi. Ya memang
ibarat kata gini lah, kalau yang seru-serunya di gosip itu kan umpama nih, oh artis atau politisi selingkuh, itu nggak mungkin kalau tidak ada komitmen dua-duanya yang melakukan kan gitu. Jadi kalau toh teman-teman dari BPN ada oknum yang nakal, ya nggak mungkin kejadian kalau yang di sebelah sana juga nggak nakal. Jadi nakal bareng-bareng kan, kira-kira seperti itu. Oke, Mas Sugeng, silakan. Baik Pak, jadi untuk sertifikat ini Pak, nggak susah benar Pak Manek, benar nggak susah, tinggal kemauan dari teman-teman di desa. Nah, apakah nanti makanya begitu Pak, maunya gratis, tapi sebenarnya kan kami dari 2021 kemarin minta data Pak, data aset-aset desa khususnya tanah Indonesia ini, berapa ribu bidang tanah desa ini yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah nanti ada datanya dari sekian ribu bidang tanah yang sudah bersertifikat berapa, yang belum berapa. Nah, ini nanti yang tujuan kami Pak, akan kami mintakan ke pimpinan tertinggi tentunya Pak Presiden. Saya yakin Pak Presiden ini sangat konsen terkait dengan sertifikat ini. Akan kami laporkan oleh Pak Menteri tentunya Pak Presiden, ini loh jumlah aset desa di Indonesia, khususnya tanah, ada sekian ribu atau sekian juta hektar dengan jumlah bidang sekian, yang sudah bersertifikat sekian, yang belum sekian, mohon Pak ini bisa digratiskan untuk percepatan. Nah, data-data itu Pak yang belum kami miliki Pak, karena kami sudah minta dari tahun 2001, ini baru sekitar 5.400 desa dari 74.900. Dengan total nilai aset baru 84 triliun sampai hari ini, Pak. Oke, ini jadi catatan menarik ini. Jadi saya membayangkan saya punya anak yang masih kecil, kemudian ketika dia bilang pengen ulang tahun dirayain, tapi ditanya mau dirayain di mana, dia nggak bisa jawab. Pengen ngundang siapa, dia nggak bisa jawab. Jadi repot juga mau memberikan anggaran untuk ulang tahun dengan berapa orang, tempatnya di mana, bingung juga. Jadi ini Pak Sugeng sudah memberikan jawaban. Teman-teman di desa, silahkan lakukan pendataan sehingga ketika bicaranya alasan anggaran, bicaranya alasan kesulitan apa, terpetakan dengan baik. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri harus membantu apa dan menyampaikan ke siapa, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin pagi ini akan menjadi satu awalan yang baik untuk semangat teman-teman di desa dan menyelamatkan aset desa. Pak Kacak Dewoto. Oke, silakan. Yang ribet tadi Pak Dewoto, yang ribet tadi Pak Sugeng kira-kira gimana? Ya, yang ribet itu kan bagian dari kemudian bicara ketika yang datanya sudah lengkap akan mendapatkan apresiasi seperti apa dan seterusnya. Itu kan tadi sudah disampaikan, baru 5.000 dari 74.691 desa. Kan baru berapa persen itu kan, mengerikan. Oke, kita berikan kesempatan ke Mas Mustaqim, silakan open mic. Artinya yang coba saya tangkap adalah selain tantangan tentang niat baik dari teman-teman di desa, ini juga ternyata di lapangan ditemukan juga konflik kepentingan antara desa sama dengan Pemda, kira-kira seperti itu. Artinya aset desa, bangunannya punya Pemda, kemudian Pemda mencoba untuk itu menjadi bagian punya Pemda dan seterusnya. Kemudian mungkin bagian-bagian yang lain tentang bagaimana potensi aset menjadi sumber pendapatan desa ternyata kemudian menjadi tertutup karena beberapa bagian kesepahaman. Jadi ini sepertinya penyelarasan pemahaman bagaimana menyelamatkan desa atau menyelamatkan aset-aset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa atau untuk sumber pendapat desa, kemudian pengen diambil juga ini oleh Pemda dan seterusnya. Padahal ini kan sama-sama pemerintahannya, mungkin pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, dan amanat undang-undang dasar kan jelas semua bumi, tanah, dan segenap isinya adalah dikuasai oleh negara lah. Mungkin kan ini masalah pendistribusian negara ini ke pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dan seterusnya. Silakan Bung Manai. Baik Bung, terima kasih kesempatannya.
disampaikan Pak Mutakin. Poinnya itu adalah karena tidak kejelasan pendaftaran asetnya. Sehingga seperti tadi dibangunkan, awalnya bagus-bagus. Ini saya nggak tahu ada MOU nggak sebelumnya. Kalaupun sudah terlanjur dimiliki, dikuasai, atau sertifikatnya atas nama pemerintah kabupaten, saya pikir kalau ada negosiasi yang bagus itu dengan mudah kok dilimpahkan ke desa. Jadi segala sesuatunya kalau sudah terdaftar, itu memungkinkan negosiasi tadi, legal standing, positioning dari desa itu kuat ke para pihak yang lain untuk melakukan kerjasamanya. Misalnya mau bangun kawasan industri, buatkan saja di atas kawasan industri itu sertifikat desanya, misalnya pakai di MOU di setelah sekian puluh tahun kembali 30 tahun di BOT itu dimungkinkan kok. Yang penting jelas dulu aset desanya, milikannya, legalitasnya gitu. Baru bisa kurang. Itu kira-kira dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Pagi hari ini kata kunci yang kemudian saya bisa simpulkan adalah bagaimana segera melakukan pendataan aset. Itu yang paling penting. Kemudian ketika sudah melakukan pendataan aset, kemudian membuat catatan-catatan historical dari aset itu dan seterusnya, maka ruang-ruang untuk kemudian diperbincangkan kalau memang ada permasalahan, itu sangat terbuka. Bahkan tadi Bang Manai sudah menyampaikan, kalau toh itu sudah tercatat menjadi asetnya Pemda, tapi secara historical memang itu tanahnya desa, dan kemudian di situ bisa ada pembicaraan antara Pemda dengan Pemdes, maka dengan mudah untuk kemudian ada pelimpahan aset dari Pemda itu kemudian dikembalikan menjadi asetnya desa dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang menarik yang kita dapatkan pagi hari ini. Semoga setiap Kamis kita bisa berbincang tentang save aset desa bersama Mas Sugeng dan juga Bang Manai dalam topik-topik yang lain, dan mungkin akan ada bedah perkara atau bedah kasus. Mungkin kerabat desa boleh melontarkan ke kita untuk kemudian Kamis kita bedah permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan data dan informasi yang lebih detail, sehingga pada saat kita membedah perkara, membedah kasus, ini akan menjadi lebih tuntas. Oke, sampai di sini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan berjumpa tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam desaisme. Terima kasih.